kita di kegiatan belajar 4 ya, tentang DMZ. Mungkin besok akan masuk ke 5, jadi mohon maaf saya belum sempat periksa hasil Bapak Ibu job sheet, tapi Pak Budi pasti sudah periksa karena saya masih menyiapkan untuk yang job sheet yang ke-6 ya. Jadi sekarang kita masih sedikit untuk mengulas tentang DMZ. Kemarin waktu kita materi DMZ, saya beri Bapak Ibu melakukan yang belum dikerjakan, yaitu FTP untuk di DMZ-kan. Artinya kemarin sudah web server, kemudian SSH udah kita coba. Tapi Bapak Ibu, saya sarankan untuk mencoba yang FTP. Nah, hari ini kita akan coba untuk yang FTP karena banyak beberapa dari Bapak Ibu mengirimkan langsung WA, katanya berjalan atau enggak, ada yang berjalan, ada yang enggak. Permasalahannya gini, kemarin tuh ada yang bertanya, apakah harus ada UDP juga dalam meneruskan format DMZ untuk FTP itu? Saya udah dicoba dan tidak perlu menggunakan tidak protokol UDP, tetap menggunakan protokol FTP saja. Artinya sudah bisa jalan. Kemudian saya akan persiapkan dulu sedikit, akan memberikan contohnya. Saya akan share dulu halaman saya. Ini layar ini tampilan saya keluar ya Bapak Ibu ya. Pak Ade, bisa kelihatan nggak? Wow. Oke, sip. Yang saya di sini nomor 13 sama 14 sengaja dikosongkan ya. Ya, tapi sekarang sudah saya buatkan supaya Bapak Ibu uji coba, dan beberapa teman WA ke saya bahwa kok nggak jalan dan ada beberapa masalah. Baik. Yang pertama adalah Bapak Ibu waktu mencoba permasalahan yang pertama adalah mencoba web. Katanya ada yang belum dilakukan DMZ tapi sudah keluar halaman webnya. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan kita itu masih mengujinya dari bawah. Artinya bagaimana dari bawah? Kalau kita lihat di sini, saya punya VMnet 1. VMnet 1-nya ini masih ada IP, misalnya ya, contoh IP yang sama dengan server, artinya internal. Ya. Jadi ini tidak digunakan dulu, boleh di-disable di sini. Ya. Pengujiannya langsung dari jaringan eksternal, dari wireless, dari PC host. Ya. Jadi PC hostnya kemungkinan masih ada masih ada VMnet 1 yang memiliki IP sama dengan internal. Jadi bisa keluar alamat webnya sebelum dilakukan DMZ. Jadi minimal ini dimatikan dulu. Ya, seperti ini, disable. Jadi pengujiannya dari luar. Baik. Yang kedua adalah kemungkinan bahwa web servernya masih memiliki cache untuk menangkap halaman yang lalu ya, yang pernah Bapak Ibu uji coba dari bawah, misalnya dari internal, tapi cache-nya belum dibuang. Nah, itu nanti dicoba seperti itu, artinya di disable, maka hasilnya pengujian pertama tanpa DMZ pasti tidak keluar, tapi pengujian kedua dengan memanggil alamat routernya pasti keluar. Selanjutnya yaitu tentang yang FTP ya. Yang FTP saya tunjukkan dulu ya. Saya punya router Debian seperti biasa, kemudian ada server DMZ ya. Kalau kita buka router Debian, saya clear dulu ya. Nano etc IP tabel full versi 4. Baik. Di sini kita lihat bahwa saya sudah punya port 21 ya, disetujuin ya. Port 21, kemudian ada port 80, port 22 dan port 21. Sama juga ini yang di redirect, yang forward 80, 22 dan 21 ini sudah di redirect ya. Artinya bisa. Kemudian
Kemudian Bapak Ibu, kemarin kita sudah coba menggunakan namanya Pro FTP ya, Pro FTPD. Sekarang Bapak Ibu ada 2 jenis FTP bisa digunakan, yaitu Pro FTPD. Itu Bapak Ibu bisa pilih, makanya saya tulis di sini whatever you know, apa saja yang Bapak tahu bisa bikin di sini. Kemarin saya udah coba untuk yang Pro FTPD, sekarang saya coba menggunakan yang FS FTPD. Ya, jadi ada 2. Nah, ini saya coba dengan yang ini, kita coba. Jadi di klien atau di server sudah ada. Biasanya di sini FSF. Kita cek aja unit etc unit di FSF TPD ya, ada aplikasinya sudah diinstal ya. Kemudian kita cek dari eksternal seperti ini ya. Jadi kalau saya yang di router tidak ada FTP, yang di routernya tidak ada FTP, jadi kita kalau cek menggunakan alamat router FTP ya, kemudian 192.168.11. Oke, di sini ada namanya test doc ya, nanti kita coba .1 seperti ini. Kenapa tidak mau ya? Biasanya mau 192.168.11.1. Oke, saya coba dulu. With IP address DDR 1.11, mohon maaf. Saya lupa 192 FTP. Oke, saya LS dulu ya. FTP saya suka lupa. Di sini 1.11 ya, alamat routernya. Kemudian usernya guru, passwordnya guru 123 ya. Sekarang bisa kita lihat kalau mau kirim itu apa sih perintahnya, send ya. Send filenya apa file namanya tadi, test ya. Oke, saya cek dulu. CMD aja lagi. Namanya upload FTP. Upload FTP. Send upload. Oke, lupa. Huruf kecil semua, upload FTP. Upload FTP. Upload ftp.txt. Oke, filenya nggak ada di sini katanya. Send atau get untuk ngirim ya, apa ya, lupa saya. Tapi yang penting sini bisa ya. Kita coba keluar dulu, saya bikin file yang mudah. Dir, ini saja deh, test doc ya. Guru 123 send test titik doc. Oke, berhasil dikirim ya. Kita lihat apakah ada di situ di folder tempatnya. cd home guru. Oke, test titik doc. Test titik doc. Oke, ini file test. Oke ya. Artinya FTP sudah berjalan dengan melakukan DMZ, dari memasangkan DMZ di router. Nah, Bapak Ibu, untuk melakukan menginstal atau mengkonfigurasi, Bapak Ibu bisa install dulu ya, seperti ini. apt-get install fstpd. Jadi saya akan coba mengulangi. Jadi saya ulangi ya. Kalau mau membuang apt-get sama konfigurasinya, namanya bisa pakai purge. Purge artinya menguninstall sekaligus
membuang konfigurasi. Ya, jadi clean. Purge nama paketnya adalah fsftpd. Seperti ini. Ya, yes. Jadi konfigurasinya juga dibuang. Saya akan sedikit keluarkan chatnya biar kalau ada masalah di sana bisa di chat saja. Atau ada saran dari Bapak Ibu bisa nanti dari chat. Oke, sekarang sudah dibuang. Kemudian kita tinggal panggil install ulang apt get install fsftpd. Ya, kemarin pro ftpd ya, Bapak Ibu yang sudah mencoba dengan pro ftpd sudah jalan, nggak masalah. Tapi kalau mau mencoba yang belum, bisa mencoba pakai pro ftpd atau pakai fsftpd. Ya. Menurut beberapa literatur bahwa FSFTPD lebih aman, katanya secure ya. Tapi meskipun fungsi SSL-nya nggak kita hidupkan. Nanti kalau mau lebih aman dengan fungsi SSL-nya kita hidupkan. Sekarang sudah diinstal. Konfigurasinya itu Bapak Ibu ada di file di sini ya. Di etc. Jadi kita cek. Artinya saya akan coba dulu pakai SSH supaya bisa cepat ya. Run. Saya cukup panggil 192.168.1.11 dengan port 222. Artinya dari router langsung diteruskan ke server DMZ. Server root. Ya, artinya bisa langsung diteruskan ke server dari router root 123. Nah, kemudian konfigurasinya ada di sini ya. Saya cek di sini filenya. Kemudian kita cukup menghidupkan beberapa yang diinginkan. Contohnya read table enable yes, ini untuk supaya si yang FTP bisa menuliskan sesuatu di situ ya, bisa mengupload. Jadi read table-nya harus yes. Jadi kita coba cek. Bapak Ibu cukup mencari dengan di sini ada control W, mana nih, where control W ya, kemudian tuliskan ini read table enable yes, kita hidupkan seperti ini ya. Kemudian yang ini root local user yes, artinya root juga diizinkan ya. Oke. Control W ya. Yang ini kita buang seperti ini ya, berarti dihidupkan. Local user or root enable below ya, before using. Oke. Kemudian setelah itu list enable ya. Ini list enable itu kita bisa diminta untuk membuat list siapa saja yang boleh akses ya, yang bisa mengakses SSH. Itu pakai namanya sebuah format atau sebuah list berisi user. Nanti kita lihat ya, saya cukup cari di sini ya, list ya, ini dia listnya di enable. Kemudian nama listnya sudah ditentukan ya, nama listnya itu ini ya, etc fsftp chroot list. Ini nama listnya, di mana di dalamnya nanti berisi nama-nama pengguna yang diizinkan. Jadi kita coba Ctrl W, saya cari ya di sini. Listnya kita buang ya, artinya ada sebuah file namanya etc fsftpd chroot list, isinya adalah nama user ya, di mana user yang diizinkan ditulis di situ itu diizinkan, karena kita di sini ada tulisan chroot list enable ya. Kemudian di sini ada di enablekan, enable yes, dihidupkan ya. Kemudian kalau sudah selesai, ini ada SSL
SSL secara default dia sudah tidak pakai SSL ya. SSL itu lebih aman ya, secure lebih. Jadi kalau HTTPS kemudian SFTP, nah itu lebih aman. Ya. Oke. SSL biasanya tidak ditemukan di bawah biasanya. Nah ini dia. Ya, defaultnya dia tidak menggunakan SSL. Ya, kalau Bapak mau rubah jadi yes, tapi harus bikin sertifikat. Ya, bikin sertifikat diletakkan di sini. Ada generate sertifikat ya. Mungkin kalau yang sudah pernah belajar dengan secure atau sertifikat, ini bisa bikin dengan generate, kemudian letakkan file sertifikatnya itu di etc SSL privat. Artinya itu sertifikatnya lokal. Tapi biasanya orang kalau perusahaan besar suka sertifikatnya dibikinkan oleh sebuah perusahaan lain seperti Farsain ya. Farsain, kemudian dia akan bayar untuk sertifikat, kemudian sertifikatnya akan dipasangkan. Tapi kalau yang ini artinya sertifikat lokal saja dari kita sendiri. Ya. Ya, kalau sudah Ctrl X ya. Kemudian kita restart etc init di FTPD restart. Oke. Kemudian ada nama user yang harus dibuat yang boleh ya, misalnya guru, ini letaknya di FSTPD throat list ya, chroot list. Jadi kalau saya buka nano etc FSPP chroot list, artinya di sini sudah ada user namanya guru ya. Seharusnya ya, guru ini boleh, dan yang belum ada tuh misalnya admin nggak boleh. Misalnya kita coba cek ya, kalau kita pakai admin apakah bisa atau enggak. Saya juga belum cek, tapi baru menggunakan guru. FTP 192.168.1.11 coba admin. Nah, dia ditolak ya. Ini readable root insert chroot remote loss. Jadi kalau kita mau bikin admin bisa, maka yang guru ini kita tulis dulu ya, contoh ya, saya contoh karena saya punya user, oke, jangan admin, saya siswa ya, siswa, contohnya seperti ini. Artinya kalau kita buka nano sudah ada siswa di sini ya, tapi saya belum punya user siswa, maka saya tambahkan add user siswa. Oke, siswa juga. Yes. Oke, sekarang kita cek. Seharusnya bisa ya. Siswa. Oke, sudah bisa. Login sukses ya. Kalau saya coba send tes.doc transfer complete, kita cek. Oke, ceknya di sini saja. cd home siswa. Oke, ada tes doc yang barusan kita kirim untuk siswa. Kita bisa lihat ls-l, pemiliknya adalah siswa. Oke, baik, mungkin itu ya. Kemudian jangan lupa setelah ini dibuat, Bapak Ibu bisa menambahkan yang biasa, IP table min a input TCP multiport ya, ini bisa. Oke, jadi tuliskan yang perintah ini. Kemudian karena saya sudah dituliskan, nanti Bapak Ibu bisa tuliskan nano etc IP table Oke, saya sebagai root cd keluar dulu ya, nano etc IP tab. Oke, maaf, ini masih di router ya, jadi tulisan di server, makanya nggak bisa dijalankan. Saya keluar dulu, maaf. Aduh, kenapa keluar, bukan sign, harusnya exit ya tadi ya. Saya ulangi, 192.168.1.11, tapi portnya 22 saja.
Kenapa 22? Dia akan lari ke router. Oke. Root 1, 2, 3. Ini beredanya ini server Debian. Kalau saya buka dengan 222 kan 1.11 222 ya. Root 123 ya. Sekarang lihat ini Debian server, yang ini Debian 1 atau router ya. Kita cek nano etc IP table, kemudian rule versi 4. Yang ini tadi kemarin sudah saya buat ya. Ya. Di sini. Oke, dibuat. Baik, mungkin itu Bapak Ibu untuk yang FTP. Kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan di sini barusan ya, yang FTP-nya ditulis yang sudah menggunakan Pro FTPD nggak masalah. Kalau yang belum bisa dicoba menggunakan FTPD boleh, mau menggunakan Pro FTPD boleh juga. Mungkin itu saja hari ini. Tapi besok kita akan mungkin pertemuan lagi tanggal berapa Pak Ade? Halo Pak Budi? Ya Pak Agung. Pertemuan lagi tanggal berapa nanti? Mentoring tanggal 10 ya? Kalau nggak salah itu hari Kamis. Hari Kamis ya? Baik. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya sedang siapkan beberapa job sheet juga ya. Artinya kita akan coba untuk yang 5 dan 6 itu kan digabungkan sekaligus. Jadi ada dua, saya harus buat video, juga harus buat job sheet. Job sheet sudah selesai. Mungkin video bagaimana berjalan, karena mungkin yang sekarang melibatkan kita harus cobanya juga untuk di luar ya. Saya akan mungkin nanti saya demokannya nanti, tapi saya sudah buat beberapa video nantinya. Saya sebentar ya. Kegiatan belajar 5 itu ada di sini. Ya. Ya Bapak Ibu nanti mencoba man in the middle attack, kemudian akan mencoba DDoS juga ya. Contohnya untuk yang ini FTP di browser boleh ya, jadi diketikkan browser. Ya, nanti kita coba untuk menggunakan yang ini ya, FTP ya. Tapi kalau mau lebih baik sebentar, saya tunjukkan bagaimana pengujian menggunakan klien. Nah ini sebentar. Untuk targetnya adalah klien. Jadi saya percepat saja. Jadi kita akan coba target menggunakan Ethercap ya, untuk melihat titik. Jadi nanti Bapak Ibu cobanya itu, ini dia, saya copy. Nah, cobanya di halaman web yang telah saya siapkan. Testing keamanan jaringan. Kita belum menemukan username dan password di sini. Kita tambahkan di sini misalnya administrator. Ya, username-nya adalah admin, passwordnya manager 123. Coba login. Oke, bisa masuk, saya save dulu. Kita cek kita lihat di sini bahwa username adalah admin dan passwordnya adalah manager 123. Ya, itu adalah contoh dari uji coba. Ya, artinya saya akan persiapkan untuk yang itu ya. Kemudian ini jadi ketikan, kalau mau Bapak Ibu uji cobanya boleh menggunakan yang tadi, menggunakan langsung dengan command prompt, atau boleh juga kalau mau pakai saya copy ya, FTP ya, kita masuk ke
siapa sebagai siswa ya, siswa. Oke, nggak mau FTP. Oke, kayaknya sebentar. Biasanya coba saya keluar dulu. Checking proxy firewall. Tapi lebih baik Bapak Ibu nyobanya pakai ini saja, ya, pakai command prompt. Biasanya di putih juga ada, kalau enggak pakai putih ya. Saya coba cek pakai putih. Ini session, FTP, telnet nggak ada juga. Serial, biasanya ada FTP. Biasanya kalau FTP menggunakan itu atau enggak menggunakan apa? FileZilla biasanya. FileZilla atau WinSCP. Oke. Ya. Karena untuk ngirim file ya, bukan meremot. Ya, biasanya ada standarnya ya, SFTP atau FTP saja. Masukkan 192.168.1.11. Username-nya adalah siswa. WinSCP nggak mau ya? Oke, saya ganti dulu usernya SFTP ya. FTP guru. Oke, maaf. Alamatnya 192.168.1.11. Guru. Oke, ini bisa guru tapi di denit ya. Guru 123, maaf. Nanti saya coba sebagai root juga access deny. Di foldernya nggak boleh ya, coba. SFTP, coba kita pakai SFTP. FTP 92168.1.11 guru siswa root. Root 123. Oke, rootnya ditolak. Kayaknya harus pakai SFTP kalau ini. 92168.1.11 guru. Oke, mau pre-enter password autentikasi. Lupa saya, guru 123. Oke, harus gunakan SFTP lebih aman ya. Jadi kalau di WinSCP dia tolak karena kurang aman, makanya dia harus menggunakan secure FTP tadi, SFTP. Kita coba lihat guru di dalam home konteks filenya nggak ada ya. Coba saya kirim. Ini juga hidup. New file. Ada yang di hidden filenya, oke. Ya baik, cuman bisa ya, yang penting di sini ini agak lambat. Ya, kalau pakai ini berarti pakai depannya S, coba bisa nggak? SFTP. Oh, dia minta open pakai WinSCP. Ya,
Baik, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu, Pak Hiatan ya dari SMK 6 masih, Pak Bambang ya, mohon izin masih ngurus PPDB, masa nggak Pak? Ya Pak, siapa? Silakan aja nanti direkam saja. Pak Budi, mungkin itu aja Pak Budi ya untuk hari ini, karena masih saya persiapkan untuk untuk FTP materinya, karena kemarin sudah kita bahas semua. Jadi nanti kalau Bapak mau, ini saya akan kirimkan lagi ya yang barusan filenya yang udah diisi dengan FTP, install FTP ya. Tapi atau Bapak kalau itu tetap saja menggunakan jobset yang lama, tinggal diisi sendiri kan di sini. Tapi ini sebagai sebagai contoh boleh saya kirimkan, tapi tetap menggunakan yang diisi jobset yang lama saja, dan nggak masalah apa kalau sudah dikirim menggunakan Pro FTPD, nggak apa-apa. Cuma di pre-routing saya kasih rank deport lebih luas ya, nggak apa-apa Pak. Jadi misalnya 21 sampai sekian dibuka ya, seperti itu. Nah berarti itu kan kita kemarin sudah belajar tentang logikanya kalau kita tutup semua kemudian kita buka satu-satu, atau kita buka semua kemudian yang boleh yang manaan, seperti itu baru kita tutupin yang bilang terbuka ya, seperti itu. Cuman di pre-routing saya kasih rank depot lebih luas ya, siapa nggak masalah, yang penting bisa. Saya masuk lewat browser Pak. Oh, kalau lewat browser harus dikasih rank deport yang lebih luas ya, gitu ya maksudnya. Dari Pak Sapani, Pak Rizky, jadi kalau mau lewat browser FTP-nya harus rank gitu ya. Cuma di pre-routing saya kasih, oke sip, nanti kita coba. Terima kasih Pak Rizky, nanti saya catat ini ya. Kalau mau di browser kita harus buka, oke. Saya tulis dulu di catatan. Catatan sesi story DMZ. Jadi saya akan coba. Oke, dari Pak Rizky. Matur nuwun Pak. Gimana Bapak Ibu? Saya tutup dulu ininya.